Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Mbak Bunga di sini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan kita tadi nih Mbak Bunga. Mbak Bunga memiliki protif ya, namanya protif yang namanya Conan Genre. Nah, apa itu? Jadi Conan Genre ini kita mencari kasus kan, Conan kan, detektif Conan. Detektif Conan. Jadi kita mencari kasus-kasus yang ada pada remaja karena pada saat itu isunya lebih ke kenakalan remaja kan Kak. Jadi setelah kita dapat nih misalnya ada remaja-remaja yang bolos, biasanya itu lebih sasaran Bunga saat itu. Bolos-bolos sekolah akhirnya dideketin. Kenapa nih? Kita kasih sosialisasi dan segala macam. Terus hasil dari sosialisasi dan pendekatan kita lebih ke kayak konseling itu kita naikkan ke Instagram menjadi kayak sebuah berita. Kayak gitu. Itu program inovatifnya. Nah, duta-duta yang lain setiap duta itu punya program inovatif masing-masing Kak. Di bawah Bunga ada juga ada yang buat podcast kayak gini juga. Ada. Dia buat podcast di Spotify kayak gitu. Terus ada yang buat mangkok sehat cegah stunting kayak gitu ada juga. Nah, kan kalau waktu itu permasalahan seperti apa yang Bunga temuin paling banyak di remaja? Tapi memang fokusnya ke bolos ya? Enggak juga. Oh, enggak juga. Apa itu waktu itu? Jadi kalau lebih ke sasarannya waktu itu memang remaja-remaja yang kayak kan kita ada peraturan nih menurut pemerintah itu merokok itu di atas 18 tahun. Nah, lebih ke sasarannya seperti itu Kak, kenakalan-kenakalan yang seperti itu, lebih pendekatan seperti itu. Jadi kalau bisa adik-adik nih kan belum 18 tahun nih, ini aja di rokoknya nih ada nih tulisan. Ada tulisan, udah jelas sebenarnya. Iya, jadi jangan dulu kita lakukan pendekatan seperti itu. Kan mereka sepertinya lebih sering nongkrong-nongkrong kayak gitu. Terus kita juga buka konseling nih untuk remaja-remaja yang tentang kayak pacaran beresiko nih Kak. Kita kasih juga nih di zaman sekarang kan banyak sekali tuh bahkan di media sosial itu udah nggak canggung lagi orang untuk menampilkan kemesraan yang berlebihan. Udah nggak aneh ya. Iya. Kalau aneh dibilangnya jadul. Nah, kayak gitu Kak. Jadi kita apa nih mama Facebook katanya nanti. Iya benar mama Facebook. Jadi kita edukasi bahwa berpacaran pun ada kok batas-batasan agar tidak kita masuk ke pacaran beresiko. Jadi banyak kok Kak. Apa ya yang kita berikan ke mereka seperti itu. Tapi untuk melakukan pendekatan dan juga memberi konseling ya kepada mereka, apakah nggak mudah sih dipikirkan? Tapi seperti apa waktu itu kejadiannya? Ya. Jadi kalau strategi ya Kak, strategi pendekatan ke mereka itu Bunga nggak bawa label duta genre langsung. Jadi sebagai teman. Ya, kayak gitu. Karena pendekatannya seperti itu. Remaja kan nggak mau, apalagi Gen Z ya zaman sekarang nggak mau. Sih, datang marah-marah katanya kayak gitu. Orang tua lah. Iya. Jadi lebih ke pendekatan. Jadi, weh, Dek, misalnya kan kita pura-pura dia di warung-warung nih. Kita pura-pura di warung-warungnya. Weh, Dek, kenapa nggak sekolah kayak gitu? Nggak ada Mbak katanya. Lagi ini. Jangan dong kayak gitu, kayak gini kita kasih pengertian. Nah seperti itu sih pendekatannya. Nanti saat udah di akhir di ending, yuk kita foto dulu yuk, baru pakai selempang kayak gitu. Gak merasa ketipu mereka. Iya, jadi kalau mereka datang kita pakai itu dan langsung kabur Kak. Iya kan. Ini Mbak pakai selempang katanya ngapain? Sorot nih. Iya, kayak gitu kan. Yuk kita foto baru dia kayak gitu. Dan muka mereka pun saat kita naikkan itu di blur kayak gitu. Jangan sampai jadi merekanya kayak ya Mbak nih bawa kami tersangka katanya. Iya, betul. Tapi seperti apa waktu itu ada yang konseling ke Bunga? Mengenai seperti apa permasalahannya, biasanya kayak gitu kan. Konseling sebaya ya? Iya benar. Nah itu permasalahan seperti apa yang paling banyak melakukan konseling ke Bunga? Jadi kita itu sebagai duta genre sudah dilabelkan sebagai PSKS, pendidik sebaya, konselor sebaya. Semua duta sudah mengikuti. Semua duta bisa konseling sebaya. Karena kita sudah mengikuti workshop tentang kita, namanya workshop tentang kita itu sama kalau dulu namanya PSKS workshop pendidik sebaya konselor sebaya, sekarang lebih di upgrading namanya tentang kita. Kayak tanggal 4, 5, 6 ini nanti kami workshop, itu pesertanya
yang ikut workshop itu menjadi fasil. Nah, itu sasarannya pasti duta-duta dulu. Nah, di situ kita udah diajarin nih konsep konseling dan segala macam. Nah, jadi kita udah boleh buka konseling sama orang-orang karena kita sudah punya sertifikat sebagai konselor. Oh, jadi ketika ikutan duta itu ada sertifikatnya? Bener. Oh, Tapi sudah harus dapat ikut pelatihan workshop tentang kita itu dulu, Kak. Oh, harus ikut workshop itu Ya. dulu. Yang ikut pelatihan itu cuma duta yang bisa? Enggak juga, Oh, bisa enggak kok. juga. Asal dia remaja Pick Air itu bisa ikut. Bisa ikut Seperti itu. Asal ada kuotanya masih cukup. Biasanya tapi didahulukan duta. Duta yang karena dia didahulukan. ingin mengkonseling orang-orang tadi. Tapi tetap kita ada batasan untuk sebagai konselor sebaya, bukan sebagai psikolog. Iya, betul. Tapi range umurnya dari berapa ke berapa? Yang Sama bisa- kok Kak, remaja 10 sampai 24 tahun untuk remaja. yang bisa ikutan Iya. workshop itu. Jadi di sana baru tuh kita. Nah, dari situ baru nih bisa buka konseling. Banyak banget Kak yang kita temuin, luar biasa. Mulai dari konflik sama keluarga, Nah. konflik sama pacar. Wah, banyak sekali yang kita temuin. Tapi sebagai konselor kita tugasnya mendengarkan dengan baik. Terkadang kan banyak orang-orang ini yang tidak butuh solusi. Cuma mau didengarkan. Bener kayak gitu. Terus juga ada yang kita kasih solusi, tapi yang menentukan tetap mereka. Kita tidak punya hak atas itu, seperti itu. Itu sih yang paling banyak kita temui sih masalah sama keluarga sih Kak. Masalah Remaja ini. Memang rentan ya di Benar. umur-umur segitu ya. Nah, ini gimana waktu itu untuk memberitahukan, oh bisa nih konseling sama Bunga misalnya kayak gitu. Jadi kita sebagai duta genre itu kan punya sosial media masing-masing. Oke. Bahkan di bio kita itu memang disuruh tulis untuk sebagai duta genre Provinsi Bengkulu. Oh, memang ada arahannya begitu. Iya, memang ada arahannya Kak. Jadi orang itu Instagram kita itu dipantau juga sama pembina kayak gitu kan. Jadi di sana boleh nih kita di sosial media buat yang mau konseling boleh ya, karena kita sudah punya sertifikat segala macam itu boleh. Dan kita di genre itu juga udah ada Kak tempat kayak untuk kita konseling segala macam. Jadi kalau ada yang mau konseling kita bisanya dipanggil kayak gitu Oh, juga. begitu. Ya, jadi kayak tadi yang ada podcast, kalau ada mau konseling pribadi kayak gitu, nggak apa-apa, boleh-boleh aja seperti itu. Oke. Nah, tapi sulit juga ya menjadi konselor Iya. ya, konselor karena apa semua orang melimpahkan masalahnya ke kalian, Bener. otomatis akan terpapar dengan Ya. aura-aura negatif, akan banyak Ke-trigger. ke-trigger nanti. Kalau kamu waktu itu seperti apa? Ya. Jadi bahkan kadangan masalah sendiri aja. Iya kan? Duh, aku dengarkan masalah orang sedangkan masalah aku sabrek nih di Iya. belakang. Pengen rasanya bilang belum seberapa. Nah, itu dia. Nggak Jadi boleh. takutnya nanti meladeni nasib. Iya, benar. Tapi nggak boleh. Tapi tugas kita memang sebagai konselor kan kita udah ada pelatihannya Kak. Teknik sebagai konselor itu seperti apa? Kita memang harus mendengarkan, selesaiin dulu dia sampai selesai cerita, baru kita kasih pandangan. Jangan hanya dari pandangan dia. Kita harus senetral mungkin. Harus senetral mungkin. Kita tidak boleh mendukung dia 100% seperti itu, karena siapa tahu nih dia hanya berperasaan bahwa dia itu seorang korban seperti itu kan, padahal di sisi lain, pandangan lain dia belum terbuka nih. Oh, setelah kita kasih pandangan lain baru oh iya ya, sering kok seperti itu. Oh, jadi kamu harus melihat dari sisi lain. Benar. Begitu ya. Sampai sekarang masih bisa kan? Masih Kak. Oke, kamu masih buka ya? Masih. Ini pemirsa Boleh. yang mau boleh. Hubungi di bawah ini. Tapi kerjaannya udah kebanyakan ini. Job site. Iya, MC-nya, MUA-nya, dan sekarang kamu menjadi penyuluh ya. Menjadi penyuluh itu juga keterusan dari duta genre. Benar. Sekarang penyuluh KB. Ya, benar. Tugasnya juga penyuluh sebagai konselor juga sih Kak. Oh, begitu. Jadi lebih ke sekarang usianya lebih pertama lagi dari orang tua juga bisa berarti. Atau Kalau gimana? sekarang lebih kayak karena penyuluh KB ya, konselingnya yang lebih bukan ke masalah-masalah lagi yang kayak masalah pribadi segala macam, lebih ke ibu-ibunya mau konseling alat kontrasepsi. Baiklah pemirsa. Dan juga di sana sebagai penyuluh, jadi itu juga penyuluh KB itu nggak tentang alat kontrasepsi aja sih Kak. Jadi kita itu ada juga membina poktan kelompok-kelompok kegiatan, ada membina keluarga balita, keluarga remaja, keluarga lansia, upaya peningkatan keluarga aseptor, terus juga Pick Air tadi. Nah, jadi masih berkesinambungan di situ-situ Tetap di aja bidang kerjaan ini Bunga. ya. Iya. Oke. Jadi itu penyuluhan, ketika penyuluhan seperti itu bersentuhan dengan para ibu-ibu yang sudah berkeluarga dan semua usia ya kalau Benar. penyuluh KB ini ya. Benar.
dari semua usia, kamu melihat permasalahan seperti apa yang paling banyak di dalam keluarga sekarang? Kalau di dalam keluarga itu sebenarnya yang paling rawan ya Kak, sampai kita di BKKBN itu punya program 1001 cara komunikasi antara orang tua dan remaja. Antara orang tua dan remaja, 1001 artinya sesulit itu? Ya, sebanyak itu cara yang bisa kita gunakan. Aha. Jadi kalau balita ya tidak terlalu ya, paling tentang MPASI, tentang kalau balita itu jangan sampai balita ini stunting, tentang gizinya, tentang tumbuh kembangnya itu balita. Tapi kalau remaja ini sangat rawan, Kak. Udah mulai ada pemberontakan. Nah, itu yang menjadi tantangan di keluarga. Fase tersulit. Ya, di orang tua dia sudah tidak mau mendengarkan, dia sudah merasa paling pintar. Bahkan mungkin orang tua saya mendengar ini. Itu kamu yang Iya ya. Jadi kita punya ada 1001 cara komunikasi orang tua dan remaja. Jadi sekompleks itu remaja itu, Kak. Jadi apalagi di zaman sekarang ya. Iya. Zaman sekarang tuh terkenal Gen Z itu Wow, susah ya, sangat terkenal. Bahkan katanya Gen Z sudah menguasai dunia ini, bahaya katanya seperti itu ya Kak. Nah jadi orang tua sekarang bahkan kalau terlalu friendly anaknya jadi salah, Iya, itu betul. salah menyikapi. Orang tuanya terlalu keras, dia depresi. Nah itu yang menjadi tantangan. Jadi sesuai dengan keadaannya sih kalau Bunga sampaikan sih Kak. Jadi kalau remaja ini lagi memang moodnya bagus, penyampaiannya gimana. Kalau dia memang lagi moodnya nggak bagus, itu penyampaian orang tuanya seperti apa, seperti itu. Banyak juga kok di luar sana orang-orang tua yang berhasil mendidik anaknya. Banyak sekali dengan pendekatan-pendekatan mereka yang berbagai macam, karena mereka tahu nih teknik setiap anak itu beda-beda cara pendekatannya seperti itu. Tapi bukan berarti juga ya sikap yang seperti itu tadi kita benarkan. Benar. Ya. Bukan berarti orang tua yang harus selalu mengerti. Benar Tapi sekali. sama-sama mengerti bagaimana komunikasi yang pas lah untuk keduanya gitu ya. Mungkin orang tua banyak juga yang mengeluhkan ya. Bener sekali Kak, bener. Sampai orang tua tuh bilang kayak ya udahlah, katanya anak aku nih udah paling benar sendiri. Terserah ya lah. kayak gitu, dia ngerasa udah paling benar. Sebenarnya nggak seperti itu. Cuman kadang anak-anak ini dia awalnya enggak dong Bu kayak gini. Nah, tapi akhirnya setelah dikasih sama orang tua, dia mikir juga kok. Banyak remaja Ya, mikir, iya ya, lebih baik kayak gini. Akhirnya ngikutin orang tua. Tapi gengsinya, egoisnya nih tadi ya. Minta didengarkan dulu. Seperti itu kan. Lu Bunga kan udah punya anak juga ya? Belum. Oh, belum ya? Bunga masih gadis. Masih gadis. Dia udah punya anak juga, katanya 2 tadi. Aduh, karena berencana itu 2 ya, GBKKBN 2 nyaranin. Ini kan selalu aktif nih artinya setiap hari ya. Bener kan. Setiap hari berkegiatan, belum lagi job site yang lainnya. Itu nanti kita akan bahas bagaimana sih Bunga memanage waktu boleh. semua itu ya. Siap. Oke, kita jeda dulu tapi. Bener. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini Obrolan Pas di sini.